Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Ya, pada kesempatan ini kami akan menginformasikan tentang bagaimana tahapan-tahapan dan melakukan pendaftaran SNPTN 2022. Sekali lagi kami ingatkan bahwa pendaftaran SNPTN hanya bisa dilakukan oleh teman-teman atau siswa-siswa yang dinyatakan oleh sekolah sebagai siswa yang eligible. Nanti teman-teman bisa melihat pada saat login di akun di link snmptn.ltmpt.ac.id, jika diarahkan atau masuk ke dalam menu SNPTN berarti termasuk siswa yang eligible. Sedangkan untuk siswa-siswa yang dikatakan tidak masuk dalam siswa eligible, maka dia tidak akan bisa masuk ke dalam menu pendaftaran SNPTN. Maka nanti bisa menunggu pada tanggal 23 Maret 2022, yaitu untuk melakukan pendaftaran UTBK. Nah, untuk langkah awalnya teman-teman bisa melakukan beberapa tahapan. Bisa untuk mengecek saja dulu, karena waktu pendaftarannya masih cukup lama ya, sekitar 2 minggu. Atau teman-teman bisa langsung login ke link SNPTN, lalu kemudian mengisi menu pendaftaran. Nah, jika dirasa masih belum mantap dengan pilihan jurusan dan isi dari pendaftarannya, bisa menunda dulu untuk finalisasinya. Baik, setelah ini kita akan masuk ke menu dari pendaftaran SNPTN. Baik, dalam kesempatan ini sekarang kita coba masuk ke website snmptn.ltmpt.ac.id. Nah, kita akan diarahkan halaman login, masukkan akun LTMPT dan passwordnya, kemudian kita sign in. Nah, pertama kita akan melihat di bagian profil ya. Nah, ini data-data sudah tidak bisa diedit lagi. Terkhusus untuk tanggungan ini yang lagi jadi pembicaraan hangat sementara ini, di mana jumlah tanggungan yang awalnya di akun LTMPT ada, tapi di sini tidak tampil. Mungkin nanti akan segera diperbaiki. Intinya mungkin kita tunggu dan jangan segera finalisasi dulu. Nah, setelah kita melihat di bagian data tersebut, kemudian kita langsung masuk ke bagian menu pilihan. Nah, di bagian pilihan kita akan menghadapi beberapa daftar perguruan tinggi yang ada di sini ya. Nah, kita bisa pilih dengan menggunakan Ctrl F ya. Nah, di sini saya akan mencoba mensimulasikan beberapa percobaan untuk memilih jurusan. Pertama, saya akan pilih kampus yang berada di provinsi kami, yaitu di Kalimantan Timur, yaitu Universitas Mula Warman. Nah, setelah tampil, kita klik Universitas Mula Warman, kita akan melihat daftar jurusannya, program studinya, kemudian ada jenjangnya, lalu kuotanya. Nah, ini ada bagian-bagian yang di blok, ya ini berarti kebetulan siswa yang kami daftarkan adalah dari jurusan IPS, maka jurusan-jurusan tertentu yang khusus saintek akan otomatis terblok oleh sistem. Nah, bagaimana cara melakukan pemilihannya? Nah, kita bisa cobakan sekarang. Saya akan coba beberapa simulasi ya. Pertama saya akan lakukan di kampus khusus untuk daerah yang ada di tempat kita berasal. Kita bisa memilih 2 jurusan atau maksimal 2 jurusan atau boleh kurang. Contoh di sini misalnya kita memilih pilihan pertamanya psikologi. Kemudian kita pilih yang kedua ilmu komunikasi. Nah, kita klik yang di tombol yang sebelah kanan ya. Tadi kan pilihan 1 sebelah sini. Nah, ini kalau kita simpan. Ya, ini kita simpan. Nah, kemudian kita lihat. Nah, psikologi sebagai kampus pertama dan pilihan keduanya Universitas Mula Warman. Itu kalau kita pilih satu kampus yang di daerah kita dan memilih 2 jurusan. Tapi kalau kita cuma yakin satu jurusan saja, maka kita bisa hapus pilihan yang keduanya. Atau tadi kita tidak perlu klik ya. Ini tidak masalah ya, karena masih belum difinalisasi. Nah, sekarang kita coba simulasinya dengan misalnya kampus yang ada di luar Kalimantan, kemudian satu jurusan, kemudian di kampus yang ada di daerah kita satu jurusan. Saya ambil contoh Brawijaya misalnya. Nah, ini ada Brawijaya, saya klik Brawijaya dulu. Di Brawijaya saya pilih psikologi sebagai pilihan pertama misalnya. Kemudian untuk jurusan keduanya saya pilih
yang di daerah kami, yaitu di Melawarman misalnya. Nah, untuk Melawarman misalnya kita memilih jurusan ilmu komunikasi sebagai pilihan keduanya. Nah, ini ya. Kemudian kita simpan. Kita akan lihat bagaimana hasilnya. Jadi psikologi Universitas Brawijaya di atas, kemudian ilmu komunikasi Melawarman. Inilah format yang diizinkan. Atau kita buat sebaliknya. Kita pilih Melawarman terlebih dahulu. Ini Melawarman ya posisinya. Nah, ini Melawarman. Sedang posisinya. Kemudian yang pertama kita pilih jurusan psikologi. Kemudian pilihan keduanya kita pilih Brawijaya untuk jurusan ilmu komunikasinya sebagai pilihan kedua. Jadi secara sistem bisa dilakukan. Nah, ini Melawarman dan ini Brawijaya. Ini bisa dilakukan ya, teman-teman semua. Bahkan informasinya kan memang tidak boleh di kampus yang di luar Kalimantan Timur itu memilih 2 jurusan. Tapi sebagai informasi saja, di sistem ini memungkinkan. Tapi saya tidak rekomendasikan untuk dilakukan ya. Karena bisa berpotensi menjadi masalah. Karena itu melanggar aturan daripada pendaftaran SBMPTN. Aturannya adalah di mana kalau kita memilih 1 jurusan, kalau memilih 2 kampus, maka salah satunya harus ada di dalam kotak kita. Apakah dia dijadikan pilihan pertama atau dijadikan pilihan kedua. Baik, nah kebetulan siswa saya ini hanya memilih 1 jurusan, jadi saya akan menghapus pilihan keduanya. Nah, saya coba refresh untuk meyakinkan kembali. Saya lihat pilihannya, oke, psikologi di Universitas Melawarman. Baik, setelah selesai dengan pilihan jurusan, sekarang kita masuk ke menu portofolio. Nah, di menu portofolio ini tidak ada yang muncul karena ini bukan jurusan olahraga dan seni. Maka kita bisa langsung lompat ke isi prestasi, bisa klik yang di sini atau kita klik yang di sini. Nah, ini kita pilih yang di sini saja. Pada menu prestasi, kita sudah siapkan file-filenya ya. Jadi kita bisa langsung pilih filenya. Sini kami sudah siapkan beberapa file-filenya. Urutkan mungkin dari yang tingkatnya lebih tertinggi dulu. Kemudian kita tuliskan deskripsinya ya, yang semenarik mungkin dan tidak terlalu berlebihan juga. Nah, kemudian di sana kita pilih kategorinya termasuk yang mana. Dan ini saya juga cukup kesulitan menentukan apa. Ini karena tidak ada yang bisa saya pilih, maka saya pilih memilih olimpiade lainnya. Nanti semoga panitia bisa menelaah lagi kembali kepada prestasi yang kami upload. Nah, kemudian tingkatnya dari internasional sampai dengan kota ya. Kita pilih provinsi, lalu ini kategori individu. Nah, ini ada 3 jenis prestasi ya. Tadi baru mengisi 1. Sekarang saya coba upload lagi yang prestasi kedua. Jadi sekali lagi pastikan filenya sudah disiapkan. Bentuknya bisa JPEG, PDF atau PNG. Lalu kemudian siapkan juga deskripsinya. Sebenarnya di template-nya tadi itu ada contohnya ya. Nah, jadi silakan teman-teman bisa menentukan mau deskripsinya seperti apa. Nah, ini kebetulan baru 2 prestasi yang sedang siap, tapi ini tidak apa-apa, kita simpan dulu. Nanti bisa kita tambah di berikutnya lagi selama belum difinalisasi. Nah, ini sudah berhasil. Oke, 2 prestasi sudah kita berhasil upload. Nah, ini kalau kita mau ngelihat bisa menggunakan link yang di bawah sini atau tombol yang sudah diunggah atau unduh. Nah, oke, ini bisa tinggal langsung diklik saja, nanti dia akan auto terdownload. Kita tinggal save lagi kalau mau lihat. Linknya juga sama prinsipnya. Ini kita klik. Nah, saya coba save untuk memastikan kembali prestasinya benar. Oke, benar. Kemudian yang kedua juga. Ini hanya untuk memastikan saja kita lakukan. Kalaupun tidak dilakukan juga tidak apa-apa jika sudah yakin. Nah, itulah cara untuk mengupload prestasi. Sekarang kita masuk ke menu terakhir yaitu finalisasi. Nah, ini adalah bagian akhir yang perlu kita bersama-sama cermati bahwa untuk memilih
ke jurusan ini, dalam pendaftaran SNMPTN kita harus memahami bahwa ada konsekuensi yang akan dilakukan. Oleh karena itu, pastikan kita benar-benar punya rencana untuk melanjutkan pendaftaran SNMPTN ini. Jangan sampai karena kelalaian kita akan ada yang menjadi korban, yaitu adik tingkat ya, dimana bisa menyebabkan turunnya indeks sekolah jika kita tidak melakukan pendaftaran ulang saat dinyatakan sudah diterima. Seperti yang teman-teman bisa lihat di sini, di surat pernyataan ini kita lihat bahwa kita bisa baca di sini dikatakan bahwa menyatakan dengan sesungguhnya bahwa bila saya dinyatakan lulus SNMPTN 2022, maka 1. Saya akan melaksanakan pendaftaran ulang di PTN yang menerima saya. Nah, itu kita sudah berjanji itu. Kemudian yang kedua, bila saya tidak melaksanakan pendaftaran di PTN atau Politeknik Negeri yang menerima saya menyadari bahwa kelalaian saya tersebut akan mengakibatkan turunnya indeks sekolah asal saya dan mempengaruhi penerimaan siswa dari sekolah asal saya pada SNMPTN yang akan datang. Dan saya tidak dapat melakukan pendaftaran UTBK SBMPTN. Jadi, teman-teman yang sudah diterima di SN otomatis tidak bisa mendaftar UTBK SBMPTN. Nah, jika kita sudah merasa yakin dengan pendaftaran yang kita lakukan, maka silahkan dicentrang saja, saya setuju untuk finalisasi, lalu tekan tombol finalisasi. Nah, untuk sementara untuk yang video ini belum bisa kami lakukan karena siswanya masih punya beberapa pertimbangan. Ya, semoga dari apa yang telah kami sampaikan bisa bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.